Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil skripsi saya yang berjudul Efektivitas latihan daya tahan terhadap volume oksigen maksimal pemain sekolah sepak bola Golden Star Jembatan Tualang, Kabupaten Siak. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi data. Pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh latihan interval dan latihan fartlek terhadap peningkatan volume oksigen maksimal pada pemain SSB Golden Star Jembatan Tualang, Kabupaten Siak. Tes ini diberikan sebanyak 18 kali pertemuan dengan sampel sebanyak 18 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok. Dari masing-masing data tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu data pretest volume oksigen maksimal sebelum latihan fartlek. Hasil data ini terhadap volume oksigen maksimal diperoleh nilai terendah yaitu 42,11, nilai tertingginya yaitu 47,49 dan rata-ratanya yaitu 44,2 dan standar deviasinya adalah 1,49. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, data protes volume oksigen setelah latihan fartlek. Hasil setelah latihan fartlek terhadap volume oksigen diperoleh nilai terendah yaitu 46,82, nilai tertinggi 53,20 dan rata-ratanya 48,72 dan standar deviasinya yaitu 2,01. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang ketiga yaitu data pretest volume oksigen maksimal sebelum latihan interval ekstensif. Hasil data ini diperoleh nilai terendah yaitu 40,77, nilai tertinggi 46,82, rata-rata 43,87 dan standar deviasinya adalah 1,58. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel di bawah ini. Keempat, data post test volume oksigen setelah latihan interval ekstensif. Hasil datanya itu nilai terendah 47,82, nilai tertinggi 52,86, rata-rata 49,99 dan standar deviasinya adalah 1,81. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. B. Pengujian persyaratan analisis. Yang pertama yaitu uji normalitas. Hipotesis ini diuji dengan melakukan analisis t-test. Sebelum melakukan ini, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berasal dari yang berdistribusi atau tidak. Dapat menggunakan dengan taraf signifan yaitu 0,05. Perhitungan hasil uji Lilliefors dapat dilihat pada lampiran di bawah ini. Kedua, yaitu uji homogenitas, yaitu hasil analisis uji homogenitas masing-masing variabel disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini dan perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran di bawah. Yang C, pengujian hipotesis, yaitu setelah persyaratan analisis diuji dan ternyata semua data variabel memenuhi persyaratan untuk dilakukan penguji hipotesis, uji statistik yang digunakan adalah t-test dengan taraf signifan yaitu 0,05. D. Yaitu pembahasan. Pertama, pengaruh latihan fartlek terhadap volume oksigen maksimal. Berdasarkan analisis data yang hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh peningkatan yang signifikan terhadap kelompok yang diteliti. Pemberian perlakuan selama 16 kali pertemuan dengan frekuensi 4 kali seminggu selama 4 minggu memberikan pengaruh terhadap peningkatan volume oksigen. Berdasarkan hasil uji statistik ini diperoleh yaitu hitung 17,15 dan nilai tabel 1,86 dan nilai T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima. Latihan fartlek adalah bentuk aktivitas lari yang dilakukan dengan cara jalan, jogging, sprint, dan jalan secara terus-menerus. Latihan ini merupakan suatu sistem daya tahan untuk membangun, mengembangkan, atau memelihara kondisi tubuh seorang pemain. 2. Pengaruh latihan interval ekstensif terhadap volume oksigen maksimal. Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh peningkatan yang signifikan terhadap kelompok diteliti. Pemberian pelakuan selama 16 kali pertemuan dengan frekuensi 4 kali seminggu selama 4 minggu memberikan pengaruh terhadap peningkatan volume oksigen maksimal. Untuk meningkatkan ini,
Latihan ini itu harus dapat dilakukan secara cermat, sistematis, teratur, dan selalu meningkat. Mengikuti prinsip-prinsip serta metode latihan yang akurat agar tercapai tujuan yang diharapkan. 3. Pengaruh latihan daya tahan terhadap volume oksigen maksimal. Setelah perlakuan diberikan melalui kedua metode latihan, menunjukkan bahwa metode latihan interval ekstensif lebih baik dari metode latihan fartlek terhadap volume oksigen maksimal. Terlihat bahwa latihan interval ini memiliki rata-rata beda, yaitu 6,12, sedangkan latihan fartlek memiliki rata-rata yaitu 4,70. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh latihan fartlek terhadap volume oksigen maksimal pemain SSB Golden Star Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kedua, terdapat pengaruh metode latihan interval ekstensif terhadap volume oksigen maksimal pemain SSB Golden Star Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dan yang terakhir yaitu terdapat pengaruh latihan daya tahan terhadap volume oksigen maksimal pemain SSB Golden Star Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Baik, mungkin sekian hasil skripsi saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.